Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kartago. Kartago didirikan sebagai koloni Fenisia di dekat Tunis modern. Disebut Kat Hadad, kota baru, karena lebih muda dari Utica di dekatnya. Setelah jatuhnya kota induknya, Tirus, pada tahun 585 SM, Kartago menjadi pemimpin koloni Fenisia di barat dan mendirikan sebuah kerajaan informal namun kuat, yang dikenal karena perjuangannya yang hampir abadi melawan orang-orang Yunani di Sisilia dan Romawi. Dalam Perang Punisia Pertama, 264-241, perang terbesar di zaman kuno, bangsa Kartago kehilangan Sisilia ke tangan Romawi, dan meskipun jenderal mereka Hannibal Barca mencoba membalikkan situasi dalam Perang Punisia kedua, kehancuran sudah dimulai. Bangsa Romawi menjarah Kartago pada tahun 146 SM setelah Perang Punisia ketiga, namun kemudian, mereka membangun kembali kota tersebut, yang kembali menjadi makmur. Menurut sejarawan Yunani Timaeus dari Tauromenion, Kartago didirikan pada tahun 814 atau 813. Penulis lain, Justin, menyarankan tahun 825. Untuk beberapa waktu, tanggal-tanggal ini tampaknya bertentangan dengan hasil penggalian, yang semuanya menunjukkan bahwa temuan tertua lebih muda. Namun, pada akhir tahun 1990-an, menjadi jelas bahwa meskipun para arkeolog telah melakukan tugasnya dengan baik, metode penanggalan mereka salah. Pada dasarnya, semua tanggal berasal dari tembikar, urutannya didasarkan pada keramik yang dikenal dari Sisilia, di mana kita memiliki daftar tanggal fondasi kota, teks, Thucydides. Meskipun diketahui secara luas bahwa tanggal-tanggal tersebut bermasalah, ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan. Namun, pada tahun 1990-an, penanggalan radiokarbon untuk pertama kalinya diterapkan pada zaman besi awal di Kartago, dan penemuan tertua di Kartago kini diperkirakan berasal dari kuartal terakhir abad ke-9. Pemukim pertama adalah orang-orang dari Tirus di Fenisia. Menurut legenda, pemimpin mereka adalah seorang putri bernama Elisa, yang terpaksa melarikan diri dari Tirus setelah saudara laki-lakinya, Raja Pygmalion, membunuh suaminya. Setelah mendirikan Kartago, dia bunuh diri untuk mencegah perang melawan penduduk asli. Cerita tersebut mungkin berisi beberapa informasi yang dapat dipercaya, meskipun kemungkinan besar pendiri Kartago adalah pedagang dan petani, bukan pengungsi. Di sisi lain, gagasan bahwa kota kuat ini didirikan oleh seorang wanita adalah hal yang terlalu luar biasa untuk hanya sekedar fiksi belaka. Bagaimanapun keadaannya, para pemukim mendirikan kota ini di tempat yang menakjubkan, di mana kota ini mengendalikan perdagangan antara bagian timur dan barat Mediterania, dan memiliki akses terhadap sumber daya pertanian yang baik. Pasti ada hubungan ekonomi yang erat dengan daerah pedalaman Numidian. Tampaknya koloni tersebut pertama kali diperintah oleh seorang gubernur yang dikirim dari Tirus, namun pemukiman tersebut menjadi sebuah kota, warganya menginginkan kemerdekaan, dan raja mulai menjadi penguasa Kartago. Selama abad ke-6, mereka digantikan oleh dua hakim tertinggi yang dipilih setiap tahun, yaitu Sufetes, hakim konsul Romawi, yang lebih kita kenal, mencontoh kantor ini. Sementara itu, kota ini menjadi pusat perdagangan penting. Mungkin pada paruh pertama abad ke-6, Laksamana Kartago Hanno mendirikan beberapa koloni di sepanjang pantai yang sekarang disebut Maroko dan melanjutkan ke Sungai Emas Senegal, dan bahkan mencapai Gunung Kamerun. Penjelajah lainnya adalah Himilco, yang mencapai Kepulauan Inggris. Pasti ada ekspedisi lain yang tidak didokumentasikan dalam sumber kami. Pada sekitar tahun 585, Raja Babilonia Nebukadnezar merebut Tirus, yang kini kehilangan kemerdekaannya dan tidak lagi dapat mengirimkan bala bantuan ke koloni Fenisia jika mereka membutuhkannya. Para pemukim harus mencari tempat lain jika mereka membutuhkan bantuan, dan Kartago menjadi pemimpin kerajaan informal, berdasarkan sentimen etnis dan kepentingan komersial yang sama. Ini terdiri dari banyak kota, semuanya terletak di pantai. Di timur dan timur laut, berbatasan dengan wilayah kekuasaan Yunani di Cyrenaica dan Sisilia. Di utara, Kartago menguasai pantai Sardinia dan Korsika, dan di barat, pelabuhan Maghreb dan Andalusia. Ia juga mengendalikan perdagangan emas dari Senegal dan rute ke Pulau Timah,
misterius, yang mungkin ada di mana-mana di sepanjang pantai Atlantik. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.